Halo Trader Option, selamat datang kembali di channel TraderWorks. Ini adalah video kedua di bulan ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang supply and demand ya, S&D ya. Nah, ini memang walaupun di market yang volatilitasnya begitu cepat, kita juga bisa trading dengan menggunakan S&D ya. Jadi begini caranya. Jadi supply dan demand itu adalah dari kata supply ya, S, supply. Jadi bisa dikatakan supply itu selalu berada di area atas candlesticks ya. Sedangkan demand itu berada di bawah candlestick ya, untuk menentukan area supply dan demand-nya ya. Nah, dikatakan sebagai supply, jadi price itu bergerak dari supply menuju ke area demand gitu ya. Nah, contohnya gini, ini area supply ya, ini area demand. Jadi price bergerak dari demand menuju ke supply, supply menuju ke demand, demand menuju ke supply, dan selanjutnya terus ya. Nah, jadi pergerakan kuat yang inilah yang disebut dengan impulse ya, impulse atau bahasa lainnya adalah imbalance ya. Nah, imbalance itu dari kata awalnya adalah balance. Balance itu adalah keseimbangan atau sideways. Sedangkan imbalance adalah pergerakan dari supply menuju ke demand dan dari demand menuju ke area supply. Jadi kita harus menentukan dulu di mana area supply dan di mana area demand. Simpelnya begini, kalau kita bahas lebih detail, karena di IQ option ini saya tidak melihat di sini ada namanya grafik kotak ya, tidak ada di sini. Jadi kalau misalnya tidak ada ya kita asumsikan saja ya, kira-kira pergerakannya itu bisa mewakili dari pergerakan dari harganya itu sendiri ya. Oke, nah ini chartnya mana sih? Oke, ini kita di GBP US dollar ya. Nah, yang saya bilang tadi, kita dulu ya. Saya bilang tadi, yang dinamakan impulse itu adalah ini, pergerakan dari demand menuju ke area supply. Ya, ini juga gerakan kuat ya, dari supply menuju ke demand, itu adalah gerakan yang, sedangkan jika dia naik ke supply, turun ke demand, naik ke supply lagi, turun ke demand, ini namanya sideways ya, sideways atau imbalance. Nah, bagaimana caranya? Cara bertransaksi menggunakan supply dan demand. Nah, jadi begini. Coba perhatikan, jadi memang ini ada hubungan dengan support and resistance ya, support and resistance. Jika kita melihat di time frame 1 menit ini ya. Ini time frame 1 menitnya belum, nah ini time frame 1 menit ada di sini. Ya, berarti area demand-nya berada di sini. Ya. Terus area supply-nya berada di area resistance ya. Demand-nya berada di area support dan supply-nya berada di area resistance ya. Jadi gitu aja simpelnya. Nah, jadi triknya yang akan saya berikan pada teman-teman sekalian trader IQ option adalah price itu pasti bergerak dari supply menuju ke demand, di demand menuju ke supply, begitu terus ya, dan selanjutnya, karena memang harga ini terbentuk dari adanya
supply dan adanya demand ya. Demand itu adalah kebutuhan, supply adalah penawaran. Jika demand-nya kuat, berarti harga pasti akan naik ya. Jika supply-nya yang kuat, berarti pasti harga akan turun. Ya, begitu ya. Cara kerjanya sangat simpel sekali. Cuma biasanya kita bingung ya menentukan di mana area supply-nya, di mana area demand-nya, kan gitu ya. Oke, sekarang kita coba ke euro lagi karena saya lebih senang menggunakan euro ya. Nah, ini option, kita pilih option, terus kita pilih coba euro GBP aja ya. Jadi bisa digunakan di semua time frame ya untuk transaksi ini ya. Nah, ini time frame 1 menit, coba kita time frame 15 detik ya. Oke, ini 15 detik. Nah, jadi begini. Dasarnya dari supply demand itu kita harus menentukan di mana peak ya. Jadi peak ya, di mana itu namanya valley. Ya. Peak itu adalah puncak. Dan valley adalah lembah. Bahasa lainnya, valley ini adalah drop base rally ya, sedangkan peak adalah rally base drop. Yang dinamakan rally, pasti rally itu hubungannya dengan naik ya. Ini rally, ini adalah drop itu jatuh, ini adalah base. Jadi rally base drop. Nah, rally base drop ini adalah puncak atau valley, sedangkan drop ya, terus ini base dan ini rally, berarti ini adalah lembah atau valley ya. RBD, DBR ya, itu singkatnya seperti itu. Nah, jadi kita harus menentukan dulu di mana valley-nya, di mana peak-nya gitu ya. Itu yang harus kita tentukan dulu. Nah, jadi begini. Perhatikan. Nah, ketika kita sudah menentukan di sini ya, ini rally base drop ya. Ini rally base drop. Ini drop base rally ya. Jadi lihat ini low-nya, ini lihat high-nya, ini lihat high-nya. Itu aja acuannya ya. Karena memang kita tidak bisa menggambar kotak di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu di mana kita akan entry. Jadi kita akan entry ketika price, itu saya hapus dulu ini ya. Ketika price berada di area supply. Ke area supply, kita harus melakukan OP namanya sell. Ketika berada di area demand, ini demand, ini demand, kita mengambil posisi buy atau call, dan sell atau put ya. Jadi di situ kita menentukannya ya. Jadi untuk penentuannya adalah kita tentukan dulu di mana area supply-nya. Supply ya pasti dia berada di atas candlestick, sedangkan area demand pasti berada di bawah candlestick. Ya, simpelnya seperti gitu ya, simpelnya. Oke, sekarang satu lagi yang perlu kita jelaskan bahwa di sini untuk menentukan posisi ya, menentukan posisi OP-nya, kita harus juga belajar namanya ketika harga sudah membreak namanya resisten ya. Ingat, contohnya ini resisten, support ya, di break ya,
di break harganya, breakout biasanya setelah membreak, price biasanya balik dulu ke area supply. Begitu juga ketika area resistance ini di break, price biasanya turun menuju ke area demand. Coba perhatikan, ketika dia sudah membreak ini kan area supply, atau bisa juga simpelnya dikatakan resistance. Kalau dia break, price dia turun. Nah, jika dia sudah membreak area supply, dia balik, itu akan terjadi namanya downtrend. Begitu juga uptrend. Uptrend akan terjadi jika price membreak namanya supply. Nah, ini supply-nya di sini. Ya, ini sampai hampir sama dengan teknik high low ya. Bersama dengan teknik high low. Ya. Nah, ini sudah di break di sini, price naik dulu, turun ke area demand, dari demand naik lagi ke area supply. Supply-nya lihat ke kiri sini. Ya. Itu simpelnya. Nah, jadi ketika harga sudah mencapai area supply dan price akan kembali lagi menuju ke sini jika area ini di breakout ya, atau ditembus. Biasanya setelah ditembus, price akan naik lagi ke area supply. Kalau demand-nya sudah ditembus, ya berarti itu akan terjadi downtrend. Ketika terjadi downtrend, kapan kita bisa OP? Yaitu ketika harga sudah membreak namanya area supply di sini. Sorry, area demand. Dan harga tidak menyentuh namanya area supply. Ketika dia tidak menyentuh area supply, price biasanya akan terjun ke bawah. Begitu juga ketika price ya tidak menyentuh namanya demand, di sebelah kiri sini ada demand, biasanya price dia akan lari menuju ke area supply. Lihat supply-nya ke kiri, demand-nya juga lihat ke kiri, jadi look the left namanya itu ya, tanya ya. Jadi teknik ini banyak digunakan oleh institusi-institusi keuangan dunia dan sangat powerful ya. Nah, coba perhatikan, ketika harganya ini sudah breakout ya, dia naik dulu ke area supply, baru dia akan jatuh lagi ya. Ini juga perhatikan, ini dia sudah berada di area supply, terus ini di sebelah kiri ini di breakout, di sini berarti price akan down, terus down, terus down. Triknya di sini yang paling simple adalah begini, kita harus mengeluarkan namanya alat grafik, yaitu garis trend. Kita klik garis trend, perhatikan aja, harga akan downtrend ketika ini ya, ketika ini rally base drop, ini rally base drop, kita tarik garis trendline, dia miring. Walaupun miringnya cuma landai begini, tetap ya sama seperti gini case begini, ini begini. Nah, itu sudah terjadi downtrend. Perhatikan juga ini dengan yang ini ya, downtrend. Uptrend juga begitu, jika begini dengan begini trend ya. Kita cari namanya rally base drop, drop base rally, rally base drop, drop base rally, rally base drop, drop base rally. Jadi setiap peak dan setiap valley itu bisa kita tentukan ya. Nah, perhatikan di sini, ini di break atau enggak ini? Nah, kalau kita perhatikan ini tidak di break dan kemungkinan price akan melaju naik ke atas ya.
Itu simpelnya seperti gitu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi garis trendline ini bisa digunakan. Nah, gimana case-nya seperti gini? Nah, ini dia akan sama kelihatannya ya. Nah, ini panjang sekali ini ya. Oke, nah ini kemungkinan besar dia sama tingginya. Jadi bisa dikatakan harganya masih akan naik ya. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya ulangi lagi ya, biar lebih jelas teman-teman semuanya. Nah, ini sudah di break kan? Berarti biasanya kalau sudah di break, kalau misalnya dia akan uptrend kembali, dia akan membreak ini high-nya ini. Ya, kapan kita OP? Ketika dia sudah break di sini, baru kita ambil call ya, karena berpotensi akan naik. Tapi sebaliknya, jika dia dari sini tidak di break, kemungkinan besar price akan kembali terjun ke bawah lagi. Nah, itu case-nya ya. Coba kita lihat, ini kan Euro GBP. Coba kita tes di US dollar Kanada ya, atau Swiss saja ya. Ya, ini agak lambat ini jaringan internetnya, agak ngawur-ngawur gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan masih belajar teori ya. Nah, ini Swiss, kita lihat di sini gerakannya. Ya. Nah, kita lanjut aja. Karena ini kita mau live ya, kita langsung OP sendiri. Jadi santai saja gerakannya, teman-teman belajar santai, yang penting paham maknanya apa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Belajar supply dan demand ya. Jadi supply dan demand itu, saya ulangi kembali, jika area ini tidak tersentuh sama sekali, biasanya price akan terus downtrend ya. Gitu juga kebalikannya, jika area ini ya tidak tersentuh sama sekali, berarti ada potensi harga akan uptrend ya. Contohnya gini, ini di sini. Nah, ini dia ketika dia buat drop base rally, ini sudah tidak tersentuh lagi, berarti ada potensi price akan naik terus ke atas. Nah, disitulah kita mulai mengambil inisiatif untuk mengambil posisi call ya. Jadi memanfaatkan potensi harga yang sudah terjadi. Inilah namanya price action ya. Price action, kita bertransaksi sesuai dengan, nah ini sudah di break, berarti masih downtrend ya di Euro GBP. Nah, ini Euro Swiss, kita coba di sini ya. Nah, ini dia belum di break kan, ini kan area supply-nya. Nanti tandanya ketika ada candle engulfing, bisa kita mengambil posisi put ya. Ini coba kita tes put dulu, tes dulu ya, apakah bisa dia akan terus terjun ya. Jika area ini sudah berkali-kali ya, lebih dari 2 kali, 1 kali, 2 kali, berarti price akan berpotensi down ya. Downnya kalau di supply demand itu biasanya inilah area, namanya area XD, area strong demand ya. Strong demand itu berarti price berpotensi terus akan melanjutkan kenaikannya ya. Nah, ini sisa 22 detik lagi, jadi kita bisa berpindah-pindah pairnya ya, terserah selera teman-teman masing-masing, pinginnya trading di mana ya. Oke, sisa 10 detik lagi, kemungkinan besar kita bisa cuan di sini ya. Oke, nah sekarang harga sudah berada di area demand ya. Dia sudah membreak area demand di sebelah kiri, berarti ada potensi price masih akan naik dulu. Nanti kita OP-nya di daerah sini, di area kotak ini, dua ini ya. Kalau saya gambarkan, berarti kita OP di kotak ini. Kita ngambil posisi
put ya di sini ya. Tapi sabar, kita menunggu sampai dia menyentuh di sini. Jadi nggak usah terburu-buru ya teman-teman. Seandainya tidak tersentuh, berarti price akan kuat dia menuju ke area bawah sini. Dia akan menuju ke area demand ya. Nah ini kan dia masih sideways, kita hanya bisa menunggu saja. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya untuk menentukan OP-nya, karena memang kalau kita terlalu terburu-buru biasanya kita kena jebakan. Ya, kita tunggu sampai dia naik ke area sini baru kita jual. Seandainya naik berarti ini false ya. Karena kalau kita tarik ini garisnya, alat grafiknya, garis trend, ini dia sudah downtrend. Mana dia? Oke, ini enggak gambar gini ya. Nah ini close candlenya, ntar baru kita OP, apalagi kalau sudah di break di sini ya. Nah, kita put, ini masih ada gangguan jaringannya. Nah, kita asumsikan di sini lah kita OP ya. Kita OP, waktunya sisa 39 detik lagi ya. Coba kita put di sini, dapat. Oke, dapat ya. Ini ada dua posisi lagi, aduh. Ya, yang tadi itu masih aktif berarti posisinya. Sisa 1 menit lagi ya. Biasanya kalau sudah begini harga akan menjauh dari area supply di atas ini. Perhatikan ya. Nah ini sisa pembeliannya, sisa 3 detik lagi, 30 detik. Oke, kita tunggu aja apakah bisa cuan atau tidak. Ini ngambilnya 2 kali lagi ya. Ya, nah kemungkinan besar bisa lah ini ya, cuan kita ya, kemungkinan besar ya. Oke, sisa 11 detik lagi. Wow, dia mulai merangkak naik ke atas ya. Ya, dapat detik lagi, kecuali ada gerakan kuat ke atas baru kita loss ya. Tuh dapat ya. Oke, terus kita OP lagi sekarang. Nah ini kan sudah di break ya di sini ya. Nah ini kita lihat kalau di sini sudah di break berarti ada pertanda harga mau akan naik ya. Tapi kita tunggu dulu candle di bawah sini. Tunggu dia turun dulu sini baru kita ngambil call ya. Bersabar aja ya, kita ambil call dulu, kita coba nanti turun lagi kita call lagi sekali lagi ya. Kalau dia naik udah biarin aja, jadi satu aja, nggak usah terburu-buru. Jadi plan kita kalau dia turun kita ambil call lagi, tapi kalau dia langsung naik kita biarkan aja yang satu OP ini. Ini masih ada sekitar 1 menit lagi, masih lama ya, kita tunggu saja. Kalau dia gerakannya kuat ke bawah, itu sudah di break, berarti ada potensi price masih akan sideways ya ke depannya gitu. Ya, sisa 45 detik lagi. Nah, ini kan tidak terbreak di sini ya. Supply-nya nggak terbreak, ada potensi downtrend yang sudah di break. Sebenarnya kalau misalnya begini modelnya, kita ngambil posisi buy terlalu cepat sebenarnya ya. Coba kita lihat 20 detik lagi, apakah bisa tersentuh. Nah ini potensinya bagus, kemungkinan besar kita bisa kalah di sideways sininya aja ya, kalahnya di sini. Tapi kalau dia naik terus, nah ini harganya akan terus melaju ke atas, biasanya begitu. Nah, cuan lagi kita ya, cuan lagi di sini karena harganya di atas dari warna hijau. Kalau dia warna merah berarti harus di bawah ya. Oke, jadi begitu cara penggunaannya, simpel sekali. Nah ini bisa jadi dia ini saya lihat ini kemungkinan besar turun ya. Ini koneksi kurang bagus, nanti
Kita coba lagi mengambil posisi put ya. Setelah coba kita ke Euro GBP dulu. Nah, Euro GBP terus GBP sering ini naik terus ya. Di sini lebih banyak sideway-nya kalau di sini ya. Enak trading kan awalnya. Nah, jadi cara menentukannya adalah ketika area ini di break ya, biasanya price turun dulu ke bawah area demand, dari demand baru price akan naik lagi ke area supply, dari supply turun lagi ke demand, terus naik lagi dari demand menuju ke supply, begitu gitu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang sangat ribet ya. Nah, ini kelihatannya akan mengalami kenaikan ini harganya. Jadi kita mencoba nanti kalau ini sudah tersambung lagi, kita bisa mengambil posisi beli ya, posisi beli atau call ya. Nah itu dapat ya. Nah, harga sudah lari tuh kan naik ya. Nah, ini sudah belum di break ya di sini. Tunggu turun dulu, baru kita ngambil posisi put ya. Mungkin besar dia akan lari ke sini, jadi kita tunggu aja dia di area sini. Kalau dia langsung naik berarti naiknya kuat ke atas. Kalau dia turun ke sini berarti dia bisa aja dia buat shadow, turun lagi dia ke bawah sini, baru ntar kita ngambil posisi call lagi ya. Sudah confirm, biasanya dia turun dulu ya. Kalau dia langsung berarti gerakannya pasti akan kuat ya. Nah, coba kita manfaatkan kenaikannya, kita put dulu ya. Setelah dia membreak ini area ini, biasanya dia turun dulu harganya ya. Semoga dia turun. Kalau dia naik ya berarti kita loss ya. Ini sisa 18 detik lagi. Nah, biasanya gitu, ingat setelah dia membreak area resisten atau area supply, dia biasanya kembali dulu. Dia mencari demand, dari demand dia lari lagi ke area supply. Biasanya seperti itu, 3, 2, 1, 1 ya. Oke, dapat lagi kita. Nah, jadi pergerakan-pergerakan di sini yang perlu kita antisipasi ya memang. Coba ke Euro GBP dulu. Ini coba kita put dulu ya. Gangguan signalnya masih belum bagus di sini gerakannya. Kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini dia sudah berada di area demand. Nah, kita lihat tunggu satu rally base drop, baru kita bisa OP yang namanya put ya. Karena potensinya price akan drop. Nah, ini sudah kita coba put ya di sini. Karena yang saya bilang tadi, ini dia swingnya turun gini ya, swingnya dia ya. Ya, turun begini swingnya dia. Ada potensi price akan turun ya, tapi kalau dia naik biasanya kita kalah di sideway-nya aja. Tapi pada dasarnya price akan drop gitu ya. Ya. Kalau biasanya drop, kalau misalnya kita tarik Fibonacci biasanya di 61,8 di sini akan kembali lah. Ya. Ini sisa 15 detik lagi. Kalau ada gerakan kuat itu bagus banget ya. Tapi kalau dia naik, habislah kita. Habisnya bukan banyak, $10 aja habisnya. Nah, jadi video ini kita buat untuk edukasi bagi teman-teman, jangan sampai loss ya di bisnis ginian. Jadi bisnis apapun itu peminus ini berarti profit loh ya. Ini gangguan dari signalnya juga kurang bagus ya.
Oke, ini masih ada potensi drop, kita ngambil, kita dapat lagi. Coba ke Swiss dulu ya, Swiss lagi, ini ada potensi terus akan naik harganya. Coba Euro GBP. Nah, ini kemungkinan besar ini akan ditutup ya, ditutup, kemungkinan besar price akan turun terus keluar sampai ke sini. Nanti ketika dia naik baru kita ambil posisi put ya. Dapat lagi harganya. Jadi caranya tuh simple sekali, penggunaan tadi saya sudah ajarkan ya. Ini kita lihat, ini posisi keadaan uptrend ya harganya ya. Ya, posisinya keadaan uptrend. Jadi kalau kita mau melihatnya yaitu dari swing high-nya menuju ke swing low, disinilah potensi downtrendnya harganya. Ya, potensi downtrend di situ. Ini harga masih sideways, nggak cocok kita sebenarnya OP ya. Jadi kita nggak tahu ketika kita OP, kita nggak tahu dia akan sideways ya gitu ya. Penting kita pahami saja ini dia sudah meninggalkan dan di break di sini, berarti kita bisa melakukan posisi put ya di sini. Ya. Di put kita lihat terus atau posisi drop ya, jatuh ke bawah. Coba kita put lagi di sini. Ya, nah dapat lagi kita di sini. Ini posisi putnya masih ada sekitar 53 detik lagi. Jadi simpelnya begitu ya teman-teman semuanya. Bertransaksi dengan menggunakan supply dan demand ini sangat simpel caranya. Jadi kita hanya perlu kesabaran aja dalam bertransaksi. Mungkin teman-teman sudah mempelajari ya video saya sebelumnya. Ini sisa 30 detik lagi, bahwa apapun tekniknya kita harus tetap menggunakan money management yang baik dan benar. Nah, ini sebenarnya dia naik dulu ke area supply di sini, baru dia akan drop ya, drop ke bawah. Ini kita kehabisan waktu, kita 7 detik lagi. Kalau dia jatuh kuat, sisa 3, 2, 1, kalah kita ya. Loss ya, nggak apa-apa. Nah, ini sudah downtrend ya. Jadi masih dia berkutat di area sini. Lebih bagus ketika ini di break, dia naik dulu ke atas, baru kita ngambil posisi put ya. Nah, ini sudah bisa mungkin kita ngambil posisi put ya. Nah, kalau dia di break ini bagus banget ya. Nah, sudah di break ya area demandnya, dan price berpotensi untuk terus drop ya menuju ke area strong demand di sebelah kiri sini. Strong supply-nya sudah di sini ya, strong supply-nya. Ini sisa 9 detik lagi, nggak tahu karena ini jaringannya terputus, kita nggak tahu apakah dapat atau enggak di sini. Oh dapat ya, oke. Lanjut lagi terus. Tadi kalau kita klik 2 kali tadi udah 20 untungnya tadi ya, lumayan. Nah, ini ketika panjang begini bisa kita artikan bahwa ada potensi kembalikan, coba kita call di sini. Ya. Ini sisa 40 detik lagi, 38. Wah, ternyata dia lanjut ya. Dan kita lihat di area demandnya di sini 85424 ya. Ini sisa 23 detik lagi, mudah-mudahan dia balik kuat ini ke atas ya. Plus 13 12. Tuh, jangan jatuh dong, naik dong. 1 2 3. Oke, di atas. Ups. Oh, come on man. Sedikit lagi padahal ya, 3 garis saja. It's okay. Biasanya kalau gerakan kuat gini ada potensi juga kuat naiknya ya. Tapi kalau di break ini area demand di sini ya berarti kita menyerah ya. Menyerah dan price berpotensi akan naik ya. Pada candle kuat gini, nah ini sudah di break.
Berarti kita bisa mengambil posisi call dulu di sini. Ada peluang untuk naik sekitar, ya ada sekitar 30 detik lagi ya ke atas, mudah-mudahan dia bisa naik ya. Karena biasanya gerakan kuat begini akan dibalas ya dengan candle naik ya, candle warna hijau ya, tapi kita lihat biasanya dia diam-diam di sini ya, baru dia akan naik lagi. Nah, kita lihat turun lagi di bawah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, hancur. It's okay, nggak apa-apa ya. Kalah di sideway aja kita ya. Oke, gitu dulu aja teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ya ilmunya ya. Ilmu dari supply dan demand, nanti bisa kita rilis kembali yang bagian keduanya ya. Karena banyak trik-trik sebenarnya di supply dan demand yang bisa saya jelaskan, nanti saya jelaskan di video selanjutnya lah ya. Karena kalau kita bahas di satu video ini lama, orang juga bosan nontonnya ya. Bosan nontonnya, jadi jenuh, ilmunya nggak masuk ya. Pada intinya gitu aja teman-teman. Jadi tetap semangat dalam bertransaksi di options. Ingat ya, gunakan money management yang baik ya, sesuai dengan modal yang Anda miliki. Jadi jangan serakah ya di bisnis kinian. Bisnis apapun itu kita tidak boleh serakah ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini, channel Trader Works, dapat berkembang ke depannya. Sekian.